Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agriko Elang Wahyudi. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tema proyek kami, yaitu membantu pemerintah menentukan kebijakan untuk melakukan impor beras. Kami telah mengumpulkan beberapa data di internet tentang impor beras menurut negara asal utama. Nah, tentang proyek ini. Dalam hal ini, kami mengangkat topik tentang impor beras oleh negara asal utama, di mana proses dari metode tersebut adalah clustering. Hasil dari cluster dapat dijadikan masukan bagi negara Indonesia sebagai bentuk pemetaan negara asal unggulan. Proses pemetaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu cluster impor tertinggi produk, produk impor sedang, dan produk impor rendah. Metode pengukuran yang kami gunakan yaitu dengan metode DBS Scan. Nah, berikut pertama-tama yang kita lakukan adalah melakukan import library yang dibutuhkan, yaitu import library Pandas, import library NumPy, import library Matplotlib, dan Seaboard untuk visualisasi, juga menonaktifkan peringatan pada peton. Nah, dataset yang digunakan dalam notebook ini berdasarkan import dokumen informasi pemasukan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersumber dari link ini. Dan dataset memiliki 2 kriteria, yaitu berat bersih dan nilai CIF. Yang pertama, dari review database adalah import beras menurut negara asal utama. Berat bersih. Dapat dilihat, kami menampilkan seluruh dataset yang kami ambil dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Lalu berikut statisnya. Kami juga melihat informasi lebih detail mengenai struktur data frame dapat dilihat menggunakan fungsi info. Nah, sekarang import beras menurut negara asal utama berdasarkan nilai CIF. Berikut statisnya menggunakan DF describe. Lalu info. Setelah semua selesai, kami memeriksa apakah ada missing value dengan cara function is null dan sum. Dapat dilihat hasilnya sebagai berikut. Lalu kita ke data cleaning. Dapat dilihat data cleaningnya berdasarkan impor beras menurut negara asal utama. Berat bersih. Ini adalah hasilnya. Lalu yang berdasarkan nilai CIF. Ini juga hasilnya yang berdasarkan nilai CIF. Bisa dilihat Singapura dan Myanmar menghasilkan nilai true. Lalu kami memvisualisasi data dengan yang pertama nilai plot dengan cara mengset width dan height dari figur yang diambil dari negara asal utama, dimulai dengan berdasarkan berat bersih. Dapat dilihat hasil dari visualnya. Lalu yang berdasarkan nilai CIF seperti ini.
Kami juga membuat bar plot sama yang diawali dengan berdasarkan berat bersih, lalu berdasarkan nilai chip. Berikut heatmapnya. Ini adalah berdasarkan berat bersih. Dapat dilihat hasilnya. Dan ini berdasarkan nilai shift-nya. Nah, sekarang kami juga menggabungkan input beras menurut negara asal utama berdasarkan berat bersih dan nilai shift. Dengan cara mendefinisikan variabel X dan mendefinisikan variabel Y dengan hasil berikut. Dapat dilihat clustering tertingginya ini, clustering menengahnya, dan clustering tertingginya yang dihasilkan seperti ini. Dari berat bersih. Dan ini hasil clustering dari nilai Q. Kami juga menggabungkan neton dari ton dan layer shift-nya. Berikut hasilnya. Kami menggunakan pemodelan K-mean clustering. Berikut hasil visualisasinya. Ini adalah hierarki clusteringnya. Nah, lalu kita menggunakan DBS scan clustering, di mana metode pengukuran performa yang akan digunakan yaitu clustering termasuk ke dalam unsupervised learning. Algoritma clustering yang digunakan yaitu DBS scan, di mana DBS scan ini akan memisahkan importasi dengan import produk tertinggi, produk import sedang, dan produk import terendah. Dan dapat dilihat kami memasukkan DBS scan-nya dan berikut hasil visualisasi. Dan ini menurut nilai shift-nya. Nah, sekarang ke bagian analisis. Hasil clustering negara asal berdasarkan clustering, kami mengklasifikasi negara asal sesuai dengan cluster berupa tabel kalkulasi. Dan ini hasil dari tabel kalkulasi tersebut. Kami juga menampilkan dalam bentuk pie chart. Dapat dilihat import tertingginya begini, terendah, dan menengah. Nah, jadi kesimpulannya untuk menilai impor beras negara asal unggulan dapat dilakukan dengan menerapkan metode clustering, di mana clustering 1 yaitu cluster negara impor tertinggi yaitu Vietnam dan Thailand. Cluster 2, clustering negara impor menengah yang berisi Tiongkok, India, dan lainnya. Clustering ketiga yaitu cluster negara impor rendah yaitu Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, dan Myanmar. Nah, sekarang masih banyak kekurangan pada hasil pekerjaan ini. Untuk itu, dalam pengelolaan data atau clustering dapat memberikan bobot kriteria agar data yang dihasilkan lebih akurat. Selain itu, akurasi clustering pada data juga perlu ditingkatkan karena penambahan aturan dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam proses clustering. Nah, itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.